Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oce dengan anggota saya yaitu Estia Anissa Putri, Jerisha Danu Aji, Fadila Putri Mastasari. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, yaitu tentang mengabaikan kelestarian lingkungan dalam pandangan Islam. Bagaimana Islam memandang tindakan pencemaran lingkungan? Pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia kian mengancam. Dari tahun ke tahun, peningkatan dan kerusakan lingkungan semakin meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menilai lingkungan hidup semakin masif dan kompleks, baik di pedesaan dan perkotaan. Semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diyakini dapat mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi. Adapun masyarakat baik di tingkat regional maupun nasional. Lalu bagaimana Islam menilai ulasan lingkungan? Apa hukumnya tentang lingkungan? Selama ini ada kritik yang pernah dilontarkan sebagian pihak bahwa ulama di tanah air belum mengeluarkan fatwa tentang hukum analisis dan merusak lingkungan. Ulama di tanah air di sebagian kalangan menetapkan fatwa yang dinilai kurang penting. Meskipun itu sangat tak beralasan, sebab para ulama Nahdlatul Ulama atau NU telah menetapkan fatwa terkait masalah lingkungan hidup. Dalam Muktamar ke-29 NU di Cipasung, Tasikmalaya pada 1994, para ulama telah membuat fatwa tentang pencemaran lingkungan. Fatwa yang ditetapkan ulama NU berawal dari kebijakan industrialisasi yang ternyata berdampak pada kerusakan lingkungan. Saat ini, masih ada pelaku industri yang masih nakal dengan membuang limbah industri secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, lingkungan sekitar sungai, tanah, ataupun udara akan menjadi rusak dan kotor. Tindakan seperti itu juga termasuk perbuatan kriminal atau jinayat. Begitu bunyi fatwa tersebut. Lalu bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan? Menurut para ulama NU, ada dua solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ke satu, apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar. Yang kedua, memberikan hukuman yang menjera terhadap pencemar yang melaksanakannya dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya. Ajaran Islam menurut para ulama NU melarang umatnya membuat kerusakan di muka bumi. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi artinya, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakannya dengan baik." Rasulullah juga mengingatkan umatnya agar tidak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad bersabda, "Terlaknat orang yang melakukan kerusakan terhadap sesama muslim atau lainnya." Dan Rasulullah yang melaknat pelaku kerusakan lingkungan merupakan bukti bahwa Islam cinta kelestarian alam. Para ulama NU pun menjelaskan adab bagi umat Islam agar tidak mengganggu tetangganya karena pencemaran. Apabila pemilik rumah membangun dapur di rumahnya dan secepatnya mengganggu tetangganya, maka hal itu tidak boleh. Tutur fatwa itu mengutip kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah Al-Bia'la 301. Bahkan saat jerami di sawah sekalipun, seorang muslim tidak boleh mengambil inisiatif yang dikhawatirkan akan menjalar ke kebun milik orang lain. Mencemari lingkungan juga bisa diartikan sebagai tindakan mengganggu tetangga atau orang lain. Tindakan itu dalam Islam digolongkan sebagai maksiat badan. Di antara maksiat itu adalah durhaka terhadap orang tua, polisi diri dari medan pertempuran, memutuskan tali persaudaraan, dan mengganggu tetangga dengan gangguan yang nyata,
salah satu interaksi lingkungan sekitar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Demikian ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam untuk umatnya, untuk melindungi alam dan lingkungannya. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan dari pencemaran udara, limbah, pembuangan sampah sembarangan, dan sebagainya. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.